Jumpa lagi di Singgih Solution Channel. Video ini berisi pembahasan soal-soal teori kinetik gas Fisika SMA kelas 11. Baik, kita ikuti. Nomor 1. Gas dalam ruang tertutup yang bervolume 3 liter dan suhu 27 derajat Celcius dengan tekanan 2 atmosfer. Tentukan jumlah partikel gas dalam ruang tersebut jika konstanta gas umum R sebesar 8,31 Joule per mol Kelvin. Dan dalam 1 mol gas terdapat 6,02 dikalikan 10 pangkat 23 partikel. Ya. Soal di sini adalah gas dalam ruang tertutup. Berarti ini berlaku persamaan umum gas ideal ya. Seperti ini persamaannya. P dikalikan V sama dengan N dikalikan R dikalikan T. Ya. P di sini adalah tekanan gas yang mempunyai satuan Newton per meter persegi atau Pascal. Sedangkan V di sini adalah volume ya. Volume gas dalam meter kubik, sedangkan N adalah jumlah mol. Sedangkan R adalah konstanta gas umum yang besarnya ini. Sedangkan T temperatur dalam Kelvin. Kembali pada soal, di sini volumenya 3 liter, liter dijadikan meter kubik, sedangkan liter itu sama dengan desimeter kubik ya. Baik ya, di sini kita tulis V-nya sama dengan 3 dikalikan 10 pangkat min 3. Ini meter kubik. Sedangkan T-nya ini ditambah 27 ditambah 273. Ini ketemu 300 Kelvin. 300 Kelvin. Terus apalagi ini ya. Nah, tekanannya P-nya. P-nya itu 2 atm. 1 atmosfer kan sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Kalau 2 atmosfer berarti 2 dikalikan 10 pangkat 5 Pascal atau Newton per meter persegi. Nah, pertanyaannya di sini ya. Nah, tentukan jumlah partikel ya. Nah, berapa partikel? Maka kita mencari N-nya. Banyaknya molnya dulu berapa ya. Dari rumus ini N sama dengan P dikalikan V dibagi R dikalikan T. Sedangkan P-nya kita masukkan saja ya. 2 dikalikan 10 pangkat 5. Volumenya adalah 3 dikalikan 10 pangkat min 3. Dibagi R-nya ini ya. 8,31 dikalikan T-nya adalah 300. Kita sederhanakan ini 10 pangkat 5 kali 10 pangkat min 3 ini 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 kali 6 berarti ini 600. Dibagi ini 300 dikalikan 8,31. Ini kita corek ini ya. Corek ini 2, ini 1. Berarti 2 dibagi 8,31 itu adalah 0,24 mol. Sedangkan di soal 1 mol itu sama dengan 6,02 dikalikan 10 pangkat 23. Sedangkan ini 0,24 mol, tentunya tinggal ngalikan saja ya. Jadi 0,24 dikalikan 6,02 dikalikan 10 pangkat 23. Ini partikel ini ya. Ini partikel. Ini sama dengan berapa partikel ini ya? Ini kalau dihitung berarti ini
kalikan 10 pangkat 23. Yang ini kali ini 1,44 ya. Dikalikan 10 pangkat 23 partikel ya. Ini pertanyaannya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nomor 2. Sebuah tangki bervolume 3000 cm3 berisi gas oksigen pada suhu 20 derajat Celcius dan tekanan relatif pada alat 25 atmosfer. Jika massa molar oksigen 32, tekanan udara luar 1 atmosfer, maka massa oksigen di dalam tangki tersebut adalah berapa ya? Ini pilihannya. Soal ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan persamaan gas ideal ya. Persamaan umumnya seperti ini. P dikalikan V sama dengan N dikalikan R dikalikan T. Di mana P tekanan, ini volume, ini jumlah mol, ini tetapan umum, dan ini temperatur ya. Baik, kita lihat di soalnya ya. Ini volume, berarti volumenya sama dengan, kita jadikan meter kubik, berarti 3000 dikalikan 10 cm kubik ke meter kubik, berarti kan min 6 menjadi 3 dikalikan 10 pangkat min 3. Ini meter kubik, sudah menjadi meter ya. Terus kita ubah suhunya, temperatur ya. Jadi 20 ditambah 273 sehingga ini menjadi 293. Suhunya harus Kelvin ini ya. Terus tekanan ya, tekanan pada gasnya ini sama dengan tekanan udara luar gitu, ditambah tekanan relatifnya. Kita masukkan ya. Ini 1 atm ya, ditambah ini PR-nya ini adalah relatifnya berapa? 25. Sehingga menjadi 26 atmosfer. Kita jadikan ke Pascal ini ya. Di mana 1 atmosfer sama dengan 10 pangkat 5. Kalau 26 ya 26 dikalikan 10 pangkat 5. Pascal atau Newton per meter persegi. Terus sekarang ini ya, massa molarnya kita ini M besar. Ini kita rubah nih ya. Ini 32. Ini kilogram per kilomol. Kita rubah ini. Ini kilo kita rubah ke mol. Jadi ini 32 dibagi 1000. Ya, menjadi 3,2 dikalikan 10 pangkat min 2. Ini 10 nih ya. Kilogram, ini sudah menjadi kilogram per mol ini. Nah, habis itu ini, jangan lupa ini R-nya ya, konstanta gas universal. Ini R-nya itu sama dengan 8,31. Ini satuannya joule per mol Kelvin ini ya. Pertanyaan adalah massa oksigen, berarti M-nya itu berapa? Dari rumus persamaan gas ideal seperti ini. Nah, karena M itu munculnya di sini, di mana jumlah mol itu ini N itu sama dengan massa dibagi massa molarnya. Nah, maka ini kita ganti. Maka P dikalikan volume sama dengan M per M dikalikan R dikalikan T, sehingga M bisa dicari ya. Nah, dari sini maka M sama dengan P kali V, tekanan dikalikan volume dikalikan
massa molarnya dibagi dengan tetapan umum gas dikalikan temperatur. Nah, kita masukkan saja ini ya. Ini tekanannya ini ya. Jadi 26 dikalikan 10 pangkat 5 dikalikan volumenya ini ya. 3 dikalikan 10 pangkat min 3 terus dikalikan massa molarnya 3 ini ya. 3,2 dikalikan 10 pangkat min 2. Kita bagi R-nya tetapan gas universalnya ini ya 8,31 dikalikan temperaturnya. Temperaturnya adalah 293. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 0,1. Satuannya jangan lupa ya. Ini kilogram ya. Ya, ini. Penyelesaiannya seperti ini. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nomor 3. Sejumlah gas ideal bertekanan P dipanaskan dari 27 derajat Celcius menjadi 54 derajat Celcius. Jika volumenya naik menjadi 2 kali, maka tekanannya menjadi berapa ya? Ini pilihannya. Jadi soalnya itu seperti ini. Nah, ini tekanannya, ini P1-nya P. Terus di sini P2-nya ini berapa ini? Ya, terus T-nya. T1 itu 27. Dijadikan Kelvin ya. Ditambah 273. Ini T1-nya menjadi 300 Kelvin. Ini menjadi T2. T2-nya sama dengan berapa tadi? 54. 54 ditambah 273. Ini menjadi 327. Kelvin. Terus volumenya V1 di sini ya. V1-nya menjadi 2 kali. Anggaplah V1 itu V. Maka V2-nya menjadi 2V1, berarti 2V. Nah, ini kita pakai rumus yang ini ya. Nah, ini P1 dikalikan V1 per T1 sama dengan P2 dikalikan V2 per T2. Yang ditanyakan adalah P2. Maka P2 sama dengan sini ya. P1 dikalikan V1 dikalikan T2 dibagi dengan T1 dikalikan V2. Terus kita masukkan aja nih ya. Maka P2 sama dengan P1-nya itu P, V1-nya itu V, T2-nya 327 dibagi dengan T1-nya adalah berapa? 300 ya. 300 dikalikan 2 V1-nya berapa itu? V2-nya kita ganti 2V ini ya. Nah, kita langsung coret aja ini. Ini maka P2 ini kalau kita hitung menjadi ini ya 0,545P. Atau kalau disederhanakan mendekati ini ya sesuai dengan jawaban 0,55P. Ini jawabannya adalah yang B ya. Nomor 4. 1 mol gas ideal bertekanan
1,013 dikalikan 10 pangkat 5 Pascal. Ini satu atmosfer ini ya. Mengalami ekspansi isotermal yang reversibel. Maksudnya dapat balik ini proses ini. Dari volume 1 meter kubik menjadi 2 meter kubik. Berapakah perubahan tekanan pada proses ini? Berarti perubahan tekanan itu delta P-nya ya. Baik, kita jawab ya. Ini P1-nya tekanan, berarti ini 1,013 dikalikan 10 pangkat 5 Pascal. Terus volumenya berarti V1 sama dengan ini 1 meter kubik. Ini sudah sesuai ya. Nah, nggak usah dirubah nih. Dan menjadi berarti V2-nya sama dengan 2 meter kubik. Ya. Pertanyaannya ini delta P, perubahan tekanan. Berarti P, tekanan yang kedua dikurangi tekanan yang pertama. Nah, tekanan pertamanya sudah tahu, berarti nyari P2-nya dulu ini ya. Nyari P2-nya itu berapa. Kita lihat di sini. Di sini adalah proses isotermal ya. Isotermal. Ya, artinya apa ini? Artinya adalah temperaturnya konstan. Berarti gas idealnya memakai rumus ini ya. Nah, ini P1 dikalikan V1 sama dengan P2 dikalikan V2. Nah, sedangkan kita mencari P2 ya. Berarti P2 sama dengan P1 dikalikan V1 dibagi dengan V2. Ya, kita masukkan saja nih ya. Ini 1,013 dikalikan 10 pangkat 5. V1-nya 1. Dibagi V2-nya. V2-nya 2. Ini kalau kita hitung menghasilkan ini ya. 5,065 dikalikan 10 pangkat 4 Pascal ini atau Newton per meter persegi. Sedangkan jawabannya di sini adalah 10 pangkat 4 ya. Jadi kita ganti ini yang P1-nya ini ya. Kita ganti 10 pangkat 4. Berarti ini menjadi 10,13 dikalikan 10 pangkat 5. Nah, sorry ya, pangkat 4 ini ya. Nah, karena jawabannya pangkat 4 Pascal. Nah, berarti delta P-nya di sini ya sama dengan P2 dikurangi P1. Sudah, karena sudah sama ini pangkat 4-nya ya. Kita ganti nih. Jadi ini 5,065 dikalikan 10 pangkat 4 dikurangi yang ini ya. Jadi 10,13 dikalikan 10 pangkat 4. Ini kalau kita hitung berarti negatif ini ya. Negatif 5,065 dikalikan 10 pangkat 4 Pascal. Ini kata kita lihat jawabannya adalah yang A ini ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nomor 5. Temperatur gas ideal yang tekanannya 800 mm Hg adalah 300 Kelvin. Bila gas dipanaskan pada volume tetap hingga tekanannya menjadi 1600 mm Hg, maka temperatur gas tersebut adalah berapa ya? Di sini soalnya adalah volume tetap ya. Volume tetap. Artinya kita memakai rumus ini ya. Berarti P1 per T1 sama dengan P2 per T2 ya. Nah, kita tahu P1-nya adalah 800 mm Hg.
P2-nya 16,00 mm Hg. Terus T1-nya adalah ini ya, 300 Kelvin. Pertanyaannya adalah T2-nya itu berapa? Ya, dan kita masukkan di sini. Maka T2 sama dengan P2 dikalikan T1 dibagi dengan P1. Maka T2 sama dengan P2-nya ini ya, masukkan saja nih. Dikalikan 300 dibagi dengan P1 800. Kita coret ini ya. Ini kali ini dibagi ini ya. Ini kalau kita hitung menjadi 600 Kelvin. Ini kalau kita jadikan Celcius dikurangi 273 menjadi 327 derajat Celcius. Ya, jawabannya adalah yang mana nih? Yang D ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 6. Rapat massa gas ideal pada suhu T dan tekanan P adalah ρ. Jika tekanan gas tersebut dijadikan 1,5 P dan suhunya diturunkan menjadi 0,3 T, maka rapat massa gas dalam keadaan terakhir ini adalah berapa ya? Ini pilihannya. Baik, kita simak kembali soalnya. Soalnya ini ada dua kondisi ya, keadaan awal dan keadaan akhir. Ini keadaan awalnya misalkan keadaan 1, keadaan akhirnya misalkan 2. Nah, buat seperti ini. Di mana T1 temperatur 1 sama dengan T. Temperatur 2 di sini nih ya, T2 ini sama dengan 0,3 T. Terus tekanannya P1 awalnya ini sama dengan P. Keadaan akhir atau P2 itu sama dengan 1,5 P. Terus rapat massa 1 itu ini ρ nih ya. Sama dengan ρ. Pertanyaannya rapat massa akhir atau kedua itu berapa ya? Berapa kalinya ya? Baik. Ini solusinya masih memakai persamaan umum gas ideal, yaitu P kali V sama dengan N jumlah mol ini ya, kali R tetapan umum kali T. Nah, ya, yang kita rubah ini N ini ya. Nah, di mana N itu ya aja. N itu sama dengan massa dibagi massa relatif gasnya ini. Nah, kita tahu bahwa rapat massa itu ini ρ nih ya, sama dengan massa dibagi volume. Ya. Jadi N sama dengan M-nya kita ganti ini ya. ρ dikalikan V per massa relatif gas. Terus ini kita ganti, N-nya kita ganti, maka P dikalikan V sama dengan ρ dikalikan V dibagi dengan M. Ini masih dikalikan R dikalikan T. Terus ininya kita, kedua ruas kita bagi dengan volume. Seperti ini. Maka ρ kita peroleh tekanan dikalikan massa relatif dibagi dengan tetapan umum dikalikan temperatur. Sedang pertanyaannya adalah ρ2 atau rapat massa akhir. Maka bisa kita buat seperti ini. Kedua kita bandingkan aja ya.
dibagi rapat massa 1 sama dengan yang ini kok indeksnya 2 ini ya. Berarti P2 dikalikan M. M-nya kan tetap, gasnya tetap. Dibagi R-nya juga tetap. Ini T2. Ini dibagi dengan rho 1 rapat massa 1 yang awal. Atau dikalikan tapi dibalik ya. Berarti ini R dikalikan T1 dibagi dengan P1 dikalikan dengan M. Dikalikan ya, ini aja ya. Kita coret aja ini. Ini. Yang ini. Sehingga menjadi persamaannya P2 dikalikan T1 dibagi dengan P1 dikalikan T2. Maka rho 2 sama dengan P2 dikalikan T1 dibagi P1 dikalikan T2 dikalikan rho 1. Kita isi ya. P2-nya kita isi 1,5P. T1-nya kita ganti, T1-nya 0,3. 0,3T. Dibagi P1-nya kita isi dengan P. Sorry ini ya, ini T1-nya tetap T ya. Sorry. Ini T. Ini T2-nya kita ganti 0,3T ya. Maka ini kita coret ini. Ini masih dikalikan ya. Rho 1-nya kita ganti rho. Ya. Maka rho 2 sama dengan ini 1,5 dibagi 0,3 atau 15 dibagi 3 berarti ini 5 rho ya. Nah, ini jawabannya adalah ini ya. Baik, kita lihat 5 ya, berarti jawabannya adalah yang D. Baik, kita lanjutkan kembali. Nomor 7. Tekanan sebuah gas dalam bejana yang volumenya 100 cm3 adalah 200 kPa dan rata-rata energi kinetik translasi masing-masing partikel adalah 6 dikalikan 10 pangkat min 12 Joule. Jumlah partikel gas dalam bejana adalah berapa ya? Baik, kita definisikan dulu soalnya ya. Ini volumenya sama dengan 100 cm3. Kita jadikan meter kubik. Berarti 100 dikalikan 10 pangkat min 6. Ini meter kubik ini. Ini sama dengan 10 pangkat min 4 meter kubik. Terus tekanannya berarti P ya ini ya. Sama dengan 200 kilopascal. Nah, ini sama dengan dikalikan 1000, berarti 2 dikalikan 10 pangkat 5 Pascal. Energi kinetik rata-rata nih ya, masing-masing berapa ini? 6 dikalikan 10 pangkat min 21 Joule. Pertanyaannya adalah jumlah partikel gas, berarti N-nya itu berapa ya? Kita tahu bahwa energi kinetik itu kan rumusnya kan setengah massa dikalikan kecepatan ya, ini dikuadratkan. Berarti untuk gas ini ada rumus selain PV sama dengan nRT juga ada rumus seperti ini ya. Ini P dikalikan ini volume sama dengan ini sepertiga nih. Sepertiga ini banyaknya molekul dikalikan M. Nah ini ya, ada V kuadratnya nih. Nah ini rumusnya ya. Jangan lupa nih rumus selain PV sama dengan nRT ini ya.
Ini rumusnya yang hubungannya dengan energi ya. Nanti ini kita ganti nih. Ya, nah, ini supaya timbul setengah, ya, maka kedua ruas ini ya. Ini kedua ruas saya kalikan dengan setengah. Nah, menjadi ini setengah. P dikalikan V. Yang ini setengahnya di sini, taruh sini ya, setengah. Di sini M, di sini V kuadrat. Di sini sepertiga, ini N. Nah, ini terus kita ganti ini ya. Inilah namanya EK ya. Sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Setengah P dikalikan V sama dengan sepertiga N kali EK. Sehingga yang ditanyakan kan N ya. Maka kita sini aja ya. Maka N kita peroleh sama dengan ini dibagi dengan ini ya. Maka setengah P kali V dibagi dengan sepertiga EK. Ini kalau kita sederhanakan ini dibagi sepertiga kan sama dengan dikalikan, jadi pembilang kan dikalikan 3. Menjadi 3 per 2 P dikalikan V per EK. Sudah menjadi sederhana. Rumusnya jadi ini ya. Sehingga kita masukkan saja nih ya angkanya ya. 3 ini dikalikan P-nya berapa ini ya? 2 dikalikan 10 pangkat 5. Dikalikan volumenya ini 10 pangkat min 4 dibagi. Ini 2. EK-nya ini ya 6 dikalikan 10 pangkat min 21. Ini kalau kita hitung ini adalah 5 kali 10 pangkat 21 ya. Partikel tentunya ya. Partikel. Oke, kalau suka dengan video ini ya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.